Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Di bagian terakhir dari kitab ini, yaitu hadis-hadis yang mengumpulkan beberapa dosa-dosa yang diperkirakan termasuk dosa besar. Jadi faslun, pasal jami'u lima yuhtamalu annahu minal kabair. Beberapa kumpulan dalil-dalil yang diperkirakan termasuk dosa besar, sampai pada hadis ke-39 insyaallah. Hadis ke-39. Qala al-musannifu al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhilun. Tidak masuk surga seorang yang menipu. Khibbun dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, khida alladhi yas'a bainan nasi bil fasad, yaitu penipuan atau khadda, ya. Al-khadda yaitu orang yang banyak menipu, yang berbuat kerusakan di antara manusia. Demikian pula wala mannan, tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, menunjukkan kalau dia tidak ikhlas di dalam memberi. Karena kalau orang itu ikhlas di dalam memberi, maka dia tidak akan mengungkit-ungkitnya. Ya, kalau orang yang diberi itu sedang bermasalah dengan dirinya, maka kalau ikhlas di dalam memberi, dia tidak akan mengungkit-ungkitnya. Tapi kalau mengungkit pemberian, maka ini tanda tidak ikhlas. Wala bakhilun, dan juga tidak masuk surga seorang yang bakhil, seorang yang pelit. Akhrajahu Tirmizi bisanadin dhaifin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini memang yaitu dijelaskan oleh para ulama kita, ya, di antaranya Syekh Masyhur sendiri yang mentahqiq kitab Al-Kabair ini, beliau menetapkan bahwasanya hadis ini sanadnya dhaif, sebagaimana yang juga disebutkan oleh Al-Musannif Imam Az-Zahabi, ya, menilai hadis Imam Tirmizi ini adalah sanadnya dhaif. Namun kalau kita perhatikan, dosa-dosa yang disebutkan di sini memang termasuk di antara dosa besar. Yang pertama adalah khibbun, orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan berbagai macam penipuan. Berbagai macam penipuan termasuk bentuk kezaliman, dan kezaliman termasuk di antara dosa besar. Ya, kezaliman termasuk di antara dosa besar. Karena apa? Kezaliman itu akan dibalas di hari kiamat.
akan diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat. Orang yang terzalimi akan menuntut balas orang yang menzalimi. Ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim termasuk dosa besar. Demikian pula mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang tadi kita sebutkan, tanda ketidakikhlasan. Ya, padahal orang memberi, orang bersedekah, orang memberikan hadiah, maka ini dituntut keikhlasan. Sehingga ketika orang berbagi atau bersedekah, berinfak tidak ikhlas, maka tentu di sini adalah dosa. Ya, karena ibadah termasuk di antaranya berinfak itu dituntut keikhlasan. Bahkan orang yang berinfak tidak ikhlas diancam masuk ke dalam neraka dalam hadis yang lain, meskipun dalam konteks yang sedikit berbeda. Apa itu? Orang yang riya, orang yang berinfak demi untuk mendapatkan apa? Pujian. Ya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bersedekah karena riya, dia mengatakan ma min sabilin uhibbu an yunfaqa fiha atau an yunfaqa fika illa anfaqtu fika lak. Ya Allah, tidak ada jalan yang engkau sukai untuk aku berinfak di sana melainkan aku berinfak di sana. Tidak ada satu peluang pun infak melainkan aku pasti ikut berinfak di sana untukmu ya Allah. Pengakuannya. Tapi Allah mengatakan kadzabta, engkau dusta. Akan tapi engkau berinfak liyuqal jawad, agar engkau dipuji sebagai orang yang pemurah, dermawan. Faqad qil, dan itu telah didapatkan. Jadi memang dosanya beda. Apa itu? Riya, sedangkan ini tidak ikhlas di dalam memberi, tapi sama-sama apa? Tidak ikhlas. Orang riya tidak ikhlas. Orang yang menuntut atau mengungkit-ungkit pemberian juga tidak ikhlas. Jadi sama-sama tidak ikhlasnya. Maka termasuk di antara dosa besar orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Demikian pula dengan bakhil, orang yang pelit. Dan insya Allah pada hadis berikutnya, demikian pula dengan ayat-ayat setelahnya akan fokus membahas tentang kebakhilan. Taib. Adapun hadis ini dhaif, maka sekali lagi tidak mengubah status bahwa dosa-dosa yang disebutkan ini termasuk dosa besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut pada hadis berikutnya yang ke-40. Qala al-musannif rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yafut atau man yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika ia menelantarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Menelantarkan orang yang wajib untuk ia penuhi nafkahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau kita perhatikan, kira-kira dari hadis ini kita bisa mengambil faidah pelajaran dosa besar apa ini? Cukuplah seorang dikatakan atau dianggap berdosa ketika ia menelantarkan atau menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Maka wallahu a'lam bishawab, bisa kita simpulkan bahwa termasuk dosa besar yaitu menyia-nyiakan anggota keluarga dengan tidak diberi nafkah. Dan ini erat kaitannya dengan pembahasan berikutnya, yaitu bakhil, pelit. Jadi termasuk dosa besar seorang kepala keluarga pelit terhadap anggota keluarganya. Pelit dalam artian tidak memberi nafkah yang cukup kepada anggota keluarganya, anak dan istrinya.
ketika dia memang mampu mencukupi. Tapi kalau seorang kepala keluarga memang memiliki keterbatasan rizki sehingga tidak bisa mencukupi anak dan istrinya, maka apakah termasuk dosa besar? Apakah termasuk dosa besar? Kepala keluarga sudah berusaha, sudah bekerja untuk mendapatkan rizki, tetapi Allah takdirkan rizkinya enggak cukup, sehingga anak dan istrinya kekurangan. Apakah dia masuk dalam dosa besar? Jawabannya tidak. Meskipun sang istri secara syar'i diperbolehkan untuk menuntut haknya, karena dia berhak mendapatkan nafkah yang cukup. Artinya sampai pun wanita semacam ini menuntut pisah dari suaminya karena tidak dipenuhi haknya, dalam artian nafkah secara lahir, ya, makanan, demikian pula tempat tinggal dan pakaian enggak cukup, maka seorang istri secara syar'i diperbolehkan. Ingat ya, bukan dianjurkan, bukan diwajibkan, tapi diperbolehkan untuk menuntut haknya. Kalau suami masih tidak mampu memenuhi haknya, dia boleh untuk menuntut cerai. Tetapi bersabar lebih baik, bersabar lebih mulia. Nah, bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah seorang kepala keluarga yang mampu mencukupi kebutuhan keluarganya tapi pelit. Misalkan sehari kebutuhan keluarga itu paling tidak 100.000, tapi dia cuma ngasih 50.000, kadang 75.000, kadang 90.000, kadang 99.000, saking medite, tidak mau dia kalau 100 misalkan ya. Maka orang semacam ini apa? Zalim. Masuk di dalam hadis ini, menyia-nyiakan, menelantarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, jadi termasuk di antara bentuk kebakhilan yaitu tidak memberi nafkah kepada anggota keluarga yang wajib untuk dinafkahi. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya, hadis ke-41, yang kalau kita perhatikan ini tidak berkaitan dengan pembahasan bakhil, yaitu kafa bil mar'i itsman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis ini biasa dibawakan oleh para ulama kita dalam masalah bahayanya lisan. Bahayanya apa? Lisan. Berbicara atau senantiasa berbicara atau menceritakan sesuatu yang ia dengar itu termasuk dosa. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam, hadisnya sudah pernah dibaca ternyata ya. Nomor hadis ke 187. Dosa besar yang ke berapa ini? Taib. Hadis riwayat Imam Muslim yang telah dibawakan oleh Imam Az-Zahabi pada dosa besar yang ke-24. Apa itu? Al-kadzdzab fi ghalibi aqwalihi, yaitu orang yang suka berdusta pada kebanyakan ucapannya. Jadi orang yang rajin berdusta. Ya. Nah, salah satu hadis yang dibawakan dalam dosa besar ke-24 ini, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dianggap yaitu berdosa
ketika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Ya. Dan kenapa hadis ini dibawakan di dalam bab yang ke-24 ini? Padahal dalam redaksi hadisnya itu tidak ada pembahasan tentang apa? Dusta. Kafa bil mar'i ithman. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa ketika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Ada enggak unsur dusta di sini secara langsung? Ya, ada enggak pembahasan tentang dusta secara langsung? Secara langsung ya. Setiap yang dia dengar dia ceritakan. Apakah itu ada unsur dustanya? Belum tentu, atau bahkan mungkin tidak ada. Tetapi kenapa hadis ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam dosa dusta? Karena ada sebenarnya riwayat yang lain yang berbunyi kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seorang itu dianggap pendusta, bukan berdosa. Ya. Kalau yang dibawakan Imam Az-Zahabi ini kafa bil mar'i itsman, cukuplah seorang dianggap berdosa. Sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, ya. Cukuplah seorang dianggap berdosa. Sedangkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i kadziban. Coba kita cek hadis riwayat siapa ini yang dengan redaksi kadziban. Ya. Naam. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, berarti dua hadis ini saling melengkapi. Apa itu? Orang yang suka menceritakan setiap yang dia dengar, dia adalah orang yang berdosa dan dia adalah orang yang pendusta. Ya, dia orang yang berdosa sekaligus seorang pendusta. Lalu kalau ditanya, artinya kalau ada yang mempertanyakan, apa dustanya orang itu menceritakan setiap yang dia dengar? Toh dia hanya menceritakan ulang apa yang dia dengar. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan tidak ada orang yang bisa benar-benar menceritakan persis apa yang dia dengar. Jangankan setiap yang ia dengar, yang jarang ia dengar, sekali mendengar suatu berita misalkan, suatu kejadian diceritakan ulang, banyak melesetnya. Kecuali direkam. Kalau direkam kita tinggal nyuruh orang ini dengarkan rekamannya. Tapi kalau kita disuruh menceritakan orang kejadian yang kita dengar, jangankan semua yang kita dengar, hanya sekali kita dengar. Hari ini ada kecelakaan misalnya, di mana di jalan tol. Berita yang ada misalkan di tol Sidoarjo. Tapi karena orang ini ya namanya orang yang tidak banyak hafal gitu ya, dia ngomong di Surabaya. Jam berapa? Jam 9 pagi padahal jam 8 pagi. Intinya mudah sekali bagi kita itu untuk miss di dalam menceritakan sesuatu yang kita dengar. Itu padahal apa? Jarang. Sesekali kita menceritakan orang. Lalu bagaimana setiap yang dia dengar dia ceritakan? Ya, tanpa adanya rekaman tentu saja. Hari ini kita dengar apa saja dari pagi sampai malam ini. Coba ceritakan ulang. Bisa 100% tepat sesuai dengan yang kita dengar? Ya, kalau mau coba ngecek kita merekam aktivitas pembicaraan kita dalam sehari ini. Lalu tanpa rekaman itu kita ceritakan ulang. Tadi pagi apa yang terjadi? Kita ceritakan. Lalu kita cocokkan. Dijamin banyak missnya. Berarti kalau banyak missnya yang kita ceritakan itu dusta atau bukan? Dusta. Maka benar sabda Nabi SAW, cukup seorang dikatakan pendusta ketika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Makanya dibahas di dalam apa? Pembahasan menjaga lisan.
agar kita tidak terjerumus di dalam dusta, maka jangan menceritakan sesuatu yang kita dengar. Jangan sering-sering menceritakan sesuatu yang kita dengar. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampaikan pembahasan kita itu bab bakhil, pelit atau medit. Tapi kenapa disisipkan hadis ini oleh al-muallif Imam Az-Zahabi rahimahullah? Maka wallahu a'lam bishawab, mungkin saja karena adanya kesamaan redaksi dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya yang tadi kita bahas, kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut. Sedangkan hadis ini kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami. Sama dari apa? Potongan awalnya. Cukuplah seorang dikatakan berdosa. Hadis yang pertama ketika dia menelantarkan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Hadis yang kedua ketika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Wallahu a'lam bishawab, bisa jadi ini sebabnya hadis ini disisipkan. Adapun kaitannya dengan pembahasan kita itu tidak kita jumpai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya Imam Az-Zahabi membawakan dalil-dalil berupa ayat-ayat Al-Qur'an tentang hasad, tentang apa? Bakhil. Tentang bakhil. Wallahu a'lam bishawab, di terjemahan apakah juga diberi penomoran Pak ayat berikutnya ini? Tidak ada nomornya ya. Berarti nomor terakhir 41 hadis tadi itu, betul? Atau saya yang salah ini? Hadis yang cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika ia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Ini tercatat hadis keberapa? Enggak ada? Hah? Hadis ke-33? Loh, agak beda. Tidak ada malah. Oh, tidak ada penomoran. Ada. Tidak ada penomoran. Pak Ali ada penomorannya. Ada yang lain itu nomor berapa hadisnya? 3? Oh, berarti urutannya beda Pak. Di saya nomor 39 ini. Tayyib. Ya, berarti hadis yang kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yaqut 34. Oh, tidak ada nomornya. Ikut 33. Terus yang kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami juga tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya sampai ayat. Taib. Berarti nomor 34 yang mana Pak hadisnya? Mungkin bisa saya tandai nanti. Adwa minal bukhli. Itu hadis ke baru 34. Di saya itu hadis ke-43. Taib. Taib, kita baca ya. Jadi di dalam kandungan hadis yang ke-33 menurut terjemahannya yang dibawa oleh Pak Ali, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-24. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Yang artinya yaitu orang-orang yang mereka bakhil, mereka pelit dan memerintahkan manusia untuk bakhil, dan barang siapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya. Surat Al-Hadid ayat yang yaitu 24. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini merupakan celaan terhadap orang yang bakhil. Dari mana? Karena ayat ini adalah lanjutan dari firman Allah sebelumnya di ayat ke-23, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai orang yang menyombongkan diri dan membanggakan dirinya. Perhatikan, Allah tidak mencintai, berarti Allah membenci. Dan sering kita sampaikan, di antara satu dosa masuk kriteria dosa besar kalau dosa itu dibenci oleh Allah atau tidak dicintai oleh Allah.
Jadi Allah itu tidak mencintai atau membenci orang yang sombong dan membanggakan diri. Lalu dijelaskan siapakah orang yang sombong dan membanggakan diri di ayat yang ke-24, alladzina yabkhalun, yaitu mereka orang-orang yang bakhil. Berarti bakhil itu sama dengan sombong dan membanggakan diri, dan itu termasuk dosa besar. Ya. Jadi bakhil dan memerintahkan manusia untuk bakhil itu termasuk bentuk kesombongan dan membanggakan diri. Taib, ayat yang berikutnya itu di dalam surat Ali Imran ayat 180. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkanlah kepada mereka apa yang mereka bakhilkan tersebut pada hari kiamat. Dari ayat ini, maka ini termasuk di antara ayat yang menunjukkan bahwa bakhil itu dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman siksa. Apa siksanya? Sayutawwaquna, mereka akan dikalungkan. Apa? Ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta-harta yang mereka bakhilkan pada hari kiamat nanti. Jadi harta yang tidak mereka keluarkan karena bakhil, khususnya harta-harta yang tidak ditunaikan kewajibannya. Karena kebakhilan maka dia tidak memenuhi kewajibannya. Sebagaimana hadis ke-33 tadi itu ya, yaitu hadis yang tidak ada nomornya tadi. Cukup seorang dikatakan berdosa ketika ia menelantarkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Menelantarkan, tidak memberi nafkah. Karena apa? Bakhil. Maka harta-harta yang dia tahan karena kebakhilannya, sehingga dia tidak menunaikan kewajiban menafkahi, itu akan dikalungkan padanya di hari kiamat. Dan tentu saja ini adalah bentuk siksa. Maka jelas kebakhilan dari ayat ini termasuk di antara dosa besar. Ayat berikutnya yaitu ayat atau surat Muhammad ayat ke-38. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah berfirman yang artinya, dan inilah kalian, lihatlah ya kalian, yaitu orang-orang yang diseru. Mereka orang-orang yang diseru untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka di antara kalian ada yang bakhil. Dan barang siapa yang bakhil, maka sesungguhnya ia bakhil terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya dan kalian adalah fakir. Ayat yang ke-38 dari surat Muhammad. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi ayat ini menunjukkan tentang yaitu celaan terhadap kebakhilan. Kenapa? Karena di sini Allah menyatakan wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, pada hakikatnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena orang yang berinfak, maka kebaikan dan manfaat infaknya itu akan kembali pada dirinya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, la yanqusu malun min sadaqatin, tidaklah harta itu berkurang karena apa? Sedekah. Jadi harta yang kita keluarkan untuk sedekah itu hakikatnya bertambah menjadi simpanan kita di hari kiamat. Lah orang kalau bakhil, maka dia itu bakhil terhadap diri sendiri. Apa artinya? Dia nggak ada simpanan di hari kiamat. Justru punya utang dia. Karena dia bakhil menahan hak orang lain.
Ya, entah itu keluarganya atau itu fakir miskin yang harusnya dia berhak mendapatkan zakat, tapi karena dia nggak keluarkan, mereka tidak mendapatkan haknya. Maka harusnya harta itu ketika dikeluarkan kewajibannya, baik berupa nafkah kepada anak istri maupun kepada fakir miskin, maka harta itu pada hakikatnya akan menetap dan akan menjadi haknya nanti di hari kiamat. Pahalanya itu akan kembali pada dirinya. Tapi kalau orang itu tidak mengeluarkan kewajiban dari hartanya untuk infak atau untuk nafkah ataupun untuk zakat ketika sudah wajib baginya, maka pada hakikatnya dia itu ngutang. Apa artinya ngutang? Dia punya tanggungan di hari kiamat. Berarti dia apa? Bakhil terhadap diri sendiri. Dia bakhil untuk menyelamatkan diri sendiri di hari kiamat. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Bukan orang lain yang dirugikan, tapi dirinya sendiri yang dirugikan. Tidak ada simpanan di hari kiamat yang bisa dia dapatkan. Justru adanya hutang kezaliman. Karena ada hak-hak orang lain yang tidak terpenuhi. Taib. Kemudian ayat berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dalam surat Al-Lail ayat ke-8 sampai ke-11, yang artinya, dan adapun orang yang bakhil dan merasa cukup tanpa pertolongan Allah, tidak butuh Allah. Orang yang bakhil dan merasa tidak butuh Allah, dan dia mendustakan balasan kebaikan. Ya, balasan kebaikan bagi orang yang beriman adalah surga. Jadi dia mendustakan surga, berarti mendustakan akhirat. Maka akan kami mudahkan baginya jalan kesusahan. Jadi justru Allah akan memberikan kesusahan pada dirinya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak akan bermanfaat baginya hartanya ketika ia telah mati. Ya, jadi orang yang bakhil itu identik dengan merasa tidak butuh sama Allah. Ini sudah satu paket ini. Karena kalau orang itu butuh Allah, maka harusnya dia apa? Rajin untuk menunaikan hak dari hartanya. Dia butuh Allah di hari kiamat agar menyelamatkan dirinya dari siksa, menyelamatkan dirinya dari azab. Maka dia keluarkan haknya atau keluarkan kewajiban dari hartanya. Tapi berhubung dia merasa tidak butuh dengan Allah, maka dia bakhil, tidak takut siksa Allah, tidak takut nanti hartanya itu akan menjadi siksa bagi dirinya. Ya, dikalungkan harta yang dia bakhilkan itu di hari kiamat. Maka dalam sebagian riwayat berwujud apa? Ular. Harta itu akan berwujud ular yang akan melilit lehernya di hari kiamat kalau dia tidak mengeluarkan kewajiban hartanya. Bahkan dalam ayat yang lain dipanaskan harta itu, kemudian disetrikakan di punggungnya dan di dahinya. Hadza ma kanaztum li anfusikum, kata Allah. Inilah apa yang kalian timbun untuk diri kalian sendiri. Ya. Maka orang yang tidak butuh dengan Allah itu orang bakhil itu identik dengan orang yang tidak butuh dengan Allah dan mendustakan balasan kebaikan. Ini juga apa? Satu paket. Karena orang itu kalau membenarkan balasan kebaikan, membenarkan pahala di hari kiamat, tentu dia akan tidak bakhil. Dia akan sadar harta yang dia keluarkan ini adalah manfaat untuk dirinya di hari kiamat. Tapi karena dia tidak percaya dengan balasan dan pahala, maka dia bakhil. Namun justru Allah memberi balasan apa? Diberi kesusahan di dalam hidupnya. Dan yang paling penting, harta itu tidak bermanfaat baginya ketika sudah mati. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Taib.
Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat ke-28. Wa qala ta'ala ma aghna anni maliyah. Tidaklah mencukupi untukku, kata Allah, hartanya. Artinya apa? Harta itu tidak akan bermanfaat baginya di hadapan Allah. Allah tidak bisa disuap dengan harta. Ya. Ketika orang melakukan dosa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan hartanya, maka tentu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Berapa orang yang terlantar karena engkau tidak memenuhi hak-hak mereka, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau orang ini mengatakan saya punya harta ya Allah, harta yang saya simpan sampai saya mati, ma aghna anni maliyah, tidak bisa mencukupi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bakhil itu dosa besar. Taib. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-A'raf ayat ke-48. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian wahai orang-orang musyrik apa yang kalian kumpulkan dari harta-harta kalian dan apa yang kalian sombongkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini adalah tentang orang-orang musyrikin yang mereka itu bakhil. Mereka mengumpulkan harta tapi mereka tidak mau tunaikan haknya. Dan mereka menyombongkan diri dengan hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, melalui perantara orang-orang yang berada di tempat ketinggian, itu di dalam Al-A'raf, diingatkan orang-orang musyrik ini, ma aghna ankum jam'ukum. Apa yang kalian kumpulkan tidak akan bermanfaat bagi kalian. Ketika Allah sudah mengazab kalian gara-gara dosa kalian, kesyirikan kalian, maka harta itu tidak bisa menjadi penebus bagi kalian. Nah, ini menunjukkan orang yang bakhil sekali lagi tidak akan bisa, yaitu memanfaatkan hartanya di hari kiamat untuk menolong dirinya di hadapan Allah. Dan ayat yang terakhir yaitu di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini bisa dipahami kebalikannya. Apa itu? Orang kalau tidak dijaga dari kebakhilan dirinya, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Ya. Karena di sini Allah menegaskan wa may yuqa syuhha nafsi. Siapa yang terjaga dari kebakhilan dirinya. Siapa yang tidak bakhil, mereka adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Berarti kebalikannya apa? Siapa yang bakhil, mereka adalah orang-orang yang sengsara. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian banyak ayat ini, maka jelas kebakhilan itu di antara dosa besar. Dan seseorang dikatakan bakhil kapan? Maka kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang tadi kita bacakan dan hadis di awal pembahasan, maka setidaknya orang itu dianggap bakhil kalau dia tidak menunaikan kewajibannya. Seperti yang tadi kita sampaikan, harusnya dia membayar zakat, tapi karena dia bakhil dia tidak membayar zakat. Harusnya dia memenuhi kebutuhan keluarganya sesuai dengan yang layak, tapi dia tidak memberi nafkah sesuai dengan yang layak. Yang tadi kita contohkan itu loh. Kebutuhan keluarga anggaplah sehari 100.000 dan dia mampu keluar uang 100.000 setiap hari, tapi dia hanya keluarkan 50.000, 75.000, nggak pernah jangkep. Maka dia adalah orang yang apa? Bakhil.
karena dia tidak menunaikan kewajiban di dalam hartanya. Ya, inilah definisi bakhil. Adapun orang yang sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya, dalam artian dia sudah tunaikan nafkah kepada anak dan istrinya cukup, dan dia sudah mengeluarkan zakat, dan dia sudah menunaikan hak-hak yang wajib untuk dikeluarkan, tapi dia tidak ada infak atau sedekah yang dikeluarkan. Apakah bisa kita katakan orang ini bakhil? Wallahu a'lam bishawab. Menurut perasaan kita ya bakhil, perasaan kita ya. Jadi dia sudah menunaikan yang wajib, selesai, aman. Sampai pun misalnya tetangga, ada hak tetangga. Apa itu? Termasuk di antara bentuk kezaliman ketika dia bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Nah, ini sudah dia tunaikan. Tahu tetangganya lapar dikasih makan. Jadi yang wajib-wajib itu sudah ditunaikan. Cuman ada sedekah yang sunnah, lalu dia tidak mengeluarkannya, maka apakah orang ini dianggap bakhil? Wallahu a'lam bishawab. Secara syar'i tidak bakhil. Tapi dia adalah orang yang apa? Rugi. Kenapa kok rugi? Dia punya harta dan dia bisa manfaatkan harta itu sebagai tabungannya di akhirat, tapi nggak dilakukan. Meskipun secara kewajiban tidak ada yang yaitu dilalaikan. Ya. Maka sekali lagi wallahu a'lam bishawab, orang semacam ini tidak dinamakan bakhil secara syar'i. Meskipun menurut perasaan kita ya kayaknya apa? Bakhil. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Hadis berikutnya, dan ini juga masih masuk di hadis yang ke-33 ya Pak Ali ya. Belum masuk hadis 34 ya. Yang waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqudz-dzulm. Enggak ada nomornya ya. Ya. Ittaqudz-dzulma. Yang ke-34 kan yang wa ayyudain adwa minal bukhl itu ya. 34 ya. Berarti ini masih ikut penomoran sebelumnya, hadis ke-33. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz-dzulma fa inadz-dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqusy-syuhha fa inasy-syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Akhrajahu Muslim. Nabi SAW bersabda, waspadalah kalian dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan waspadalah, hati-hatilah kalian dari kebakhilan. Asyuh itu adalah kebakhilan yang parah. Ya. Bukannya sekedar bakhil, tapi benar-benar bakhil. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kebakhilan itu membinasakan umat sebelum kalian. Dari sisi mana? Hamalahum ala an safaqu dima'ahum. Inilah yang menjadikan mereka menumpahkan darah-darah di antara mereka. Karena bakhil maka tertumpahkanlah darah. Gimana contohnya? Contohnya seorang yang wajib membayar zakat ditagih oleh amil, tapi karena bakhil dia nggak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat menurut Abu Bakar diperangi. Nah, orang semacam ini ya berani berperang karena dia tidak ingin hartanya terkurangi sedikit pun juga. Akhirnya apa? Tertumpahlah darah karena kebakhilan. Wastahallu maharimahum, dan juga karena kebakhilan inilah mereka menghalalkan maharimahum. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antara makna maharimahum itu jamak dari mahram, yang bermakna wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya. Jadi karena kebakhilan inilah mereka menghalalkan mahram-mahram mereka. Harusnya wanita itu tidak boleh dinikahi, tapi karena kebakhilan akhirnya menikahi
yaitu saudara sendiri misalkan. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, maharim dimaknai dengan segala hal yang diharamkan Allah. Jadi karena kebakhilan mereka menerjang larangan-larangan Allah, dan ini lebih banyak. Ya, karena kebakhilan mereka korupsi, mereka mencuri karena tidak mau hartanya berkurang. Sehingga mereka harus mendapatkan harta dengan cara apapun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis berikutnya masih terkait dengan kebakhilan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyu da'in adwa minal bukhli, dan dosa atau penyakit apakah yang lebih merusak dibandingkan dengan kebakhilan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi cukuplah hadis ini menunjukkan kebakhilan itu dosa besar karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daun adwa, penyakit yang paling merusak. Penyakit yang paling merusak. Nah, ini sudah adzan ini berarti ya. Sudah adzan ini. Fadhal, bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan satu hadis lagi, yaitu hadis yang ke-35 harusnya ya. Hadis ke-305 harusnya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan salasun muhlikat atau salasu muhlikatin. Ada 3 hal yang membinasakan. Syuhun muta', orang bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan seseorang yang takjub kepada akal pikirannya sendiri. Hadis ini dengan lafaz semacam ini, wallahu a'lam bishawab, dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah. Namun ada redaksi lain yang Syekh Al-Albani rahimahullah itu memasukkannya di dalam hadis yang sahih ya, dengan sedikit perbedaan, yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyatun, ada 3 hal yang menyelamatkan, wa salasun muhlikatun, dan ada 3 hal yang membinasakan ya. Adapun salasun munjiyat, yang menyelamatkan 3 hal, maka takwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah, dalam sendirian maupun terang-terangan, wal qaulu bil haqqi fir ridha was sakhat, dan ucapan yang baik ketika ridha maupun ketika marah ya, wal qasdu fil ghina wal faqr, dan sederhana, tetap sederhana ketika mampu dan ketika fakir. Ini 3 hal yang menyelamatkan. Baru setelahnya 3 hal yang membinasakan, sebagaimana hadis ini. Jadi kesimpulannya hadis ini dari riwayat yang lain bersama dengan 3 hal yang menyelamatkan, itu hadisnya apa? Sahih insyaallah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan pembahasan kita, maka ini ada di bagian yang pertama, syuhun muta'. Di antara hal yang membinasakan adalah orang bakhil yang ditaati. Orang bakhil yang ditaati. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu hadis yang ke-45 berarti ya. 35. Yang hadis yang disahihkan At-Tirmidzi, Nabi SAW melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah itu. Hadis ke-30 ya, 35 ya. Tayyib. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan? Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.